Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MINU Hidayatul Ula. Yang saya hormati seluruh Dewan Asatid beserta stafnya. Yang saya hormati seluruh wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan tak lupa anak-anak yang soleh dan solihah yang sangat Ustadzah banggakan. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi kultum tentang obat hati. Perlu diketahui anak-anakku, kadang hati ini merasa cemas. Ada juga yang bimbang, ada juga yang galau, ada juga yang iri, dengki, dan juga sombong. Oleh karenanya, kita harus bisa menjaga hati kita menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, hati yang baik, sikap yang baik, tidak pernah menyakiti hati siapapun, dan selalu berkata jujur. Kenapa? Karena Rasulullah hatinya sudah dibersihkan, sudah dicuci anak-anak. Oleh siapa? Malaikat Jibril tentunya yang sudah membelah dada Rasulullah. Diambillah jantung dan hatinya untuk dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam. Lantas kita umat Rasulullah, siapa yang akan membersihkan hati kita, anak-anak? Tentunya diri kita sendiri yang bisa merubah hati menjadi lebih baik. Anak-anak yang soleh dan solihah, obat hati di sini ada 5. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. 4, perbanyaklah puasa. Dan yang kelima, zikir malam. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang solih dan solihah, obat hati yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat baik buat umat Islam. Bukan hanya mendatangkan ketenangan dan pengetahuan, tetapi juga pahala, juga dapat menyembuhkan penyakit hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya,
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah, anak-anak yang solih dan solihah, saya melihat sudah melaksanakan tadarus di rumah, membaca Al-Quran setiap hari. Ada yang 1 ayat, 1 makro, 1 kaca, bahkan ada yang 1 juz setiap hari. Masya Allah, anak-anak MINU Hidayatullah luar biasa. Ustazah sangat bangga kepada kalian. Membaca Al-Quran 1 huruf, pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Kalau membacanya 1 ayat, 1 kaca, bahkan 1 juz, Masya Allah, pahalanya tentu akan berlipat ganda. Anak-anak yang soleh dan solihah, obat hati yang kedua adalah sholat malam. Mari kita dapat melaksanakan sholat malam. Kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita sampaikan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa hambanya. Tidak hanya dirinya yang didoakan, nak ya, tetapi orang tuanya juga didoakan, guru-gurunya, bahkan teman-temannya. Obat hati yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Begitu juga jika kita ingin menjadi orang yang soleh, berkumpullah dengan mereka, orang-orang yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, obat hati yang keempat adalah perbanyaklah puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu obat hati yang kelima adalah zikir malam. Berzikir kepada Allah, anak-anak, akan mendapatkan ketenangan baik hati maupun pikiran, sehingga efek positifnya adalah akan bisa berpikir cerdas dan brilian, sehingga akan bisa menghasilkan yang positif dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang solih dan solihah, semoga kita senantiasa mendapatkan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan dijauhkan daripada penyakit hati yang namanya riya dan sombong. Demikian materi kultum hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.